Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam sajian kami dari Islam Madinah. Kali ini kami akan membahas tentang rahmat Allah untuk keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apakah Anda pemirsa ingin selamat dunia akhirat? Ya tentu ya. Pasti gitu. Kita semua pasti ingin selamat di dunia dan akhirat. Dan yang kedua, apakah Anda ingin sukses? Kita ingin sukses, bahagia dunia akhirat? Ya tentu pasti juga gitu. Nah, disinilah hadirin pemirsa peranan rahmat Allah, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan, banyak umat terdahulu diselamatkan dengan rahmat Allah. Sedangkan kesuksesan dan kebahagiaan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling disayang Allah, berarti yang paling besar mendapat rahmat Allah, sehingga menjadi manusia yang paling sukses. Artinya, rahmat Allah mengantar kesuksesan dan kebahagiaan. Jika kita ingin sukses, tempuhlah jalan Nabi Muhammad SAW. Artinya kita harus dapat rahmat Allah. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana meraih rahmat Allah itu? Pemirsa, kita lihat dulu definisi rahmat Allah. Nah, rahmat adalah kasih sayang. Rahmat Allah berarti kasih sayang Allah. Meskipun para ulama tafsir berbeda dalam mendefinisikan rahmat, secara umum rahmat Allah adalah kasih sayang Allah. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk semesta alam, terutama manusia, sebagai bentuk kasih sayang Allah. Para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tentunya juga membawa risalah kenabian yang merupakan rahmat Allah juga. Lawan dari kata rahmat adalah laknat. Nabi Muhammad SAW adalah rahmat Allah, sedangkan iblis laknatullah alaih adalah laknat Allah. Berikutnya tentang pendekatan dengan rahmat Allah. Yang penting harus kita ingat adalah bahwa kasih sayang Allah merupakan senjata canggih, modal besar kita yang beriman. Alasannya, pertama, jika kita disayang orang tua, apa yang kita minta pasti dipenuhi sepanjang permintaan itu baik. Alangkah enaknya ya, dan senangnya jika kita disayang bupati misalnya, apalagi gubernur, apalagi presiden. Pastilah kita menjadi orang yang beruntung. Apalagi jika kita disayang Allah yang Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha Raja. Bukankah ini merupakan keberuntungan yang paling besar? Nah, itulah pemirsa, dalam sajian ini akan dibicarakan rahmat untuk keselamatan dan kesuksesan dunia akhirat. Rahmat Allah sebagai penyelamat. Dulu para nabi dan umatnya diselamatkan berkat rahmat Allah. Nabi Adam alaihissalam, setelah Nabi Adam menyadari kesalahannya, beliau berdoa minta rahmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Begitu juga ketika Nabi Nuh menyeru anaknya, qala la asimal yauma min amrillahi illa ma rahim. Nabi Nuh berkata, tidak ada penyelamat pada hari ini dari ketetapan Allah kecuali siapa yang dirahmatinya. Berikutnya Nabi Nuh dan umatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma jaa amruna najainahu dawalladzina amanu ma'ahu birahmatin minna najainahum min adzabin ghalidz. Ketika keputusan azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang dahsyat. Kemudian juga Nabi Soleh alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa amruna najaina shaliha walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yaumil inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya berkat rahmat dari kami, serta kami selamatkannya juga dari kehinaan hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha kuat, lagi maha perkasa. Begitu pula Nabi Syuaib alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa amruna najaina syu'aibal walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna akhadhatil ladzina dzalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin. Ketika keputusan kami untuk menghancurkan mereka datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami.
Adapun orang-orang yang zalim, mereka dibinasakan oleh suara yang menggelegar sehingga mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Demikian pula dalam surat Yunus 86, kita bisa meminta keselamatan dari orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Manajjina birahmatika minal qaumil kafirin. Selamatkanlah pula kami dengan rahmatmu dari orang kafir. Pemirsa, rahmat Allah untuk meraih sukses. Di muka tadi sudah disebutkan bahwa karena kasih sayang Allah lah, maka Nabi Muhammad SAW menjadi orang paling sukses di dunia dengan istilahnya menyulap ya, masyarakat Arab jahiliyah jadi masyarakat yang beriman, kemudian Islam bercahaya ya, di dunia dalam lebih dari 1000 tahun. Nabi SAW adalah contoh. Artinya jika kita ingin sukses, berarti kita juga harus meraih kasih sayang Allah, karena memang Nabi Muhammad sukses berkat rahmat Allah. Kalau orang tua kita sudah sayang, maka apapun permintaan kita tentunya akan dipenuhi sepanjang itu baik. Demikian pula jika kita menggantungkan harapan kepada Allah, jika Allah sudah sayang, maka apapun harapan kita, cita-cita kita, doa kita tentunya akan lebih mudah dikabulkan sepanjang itu baik bagi kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara meraih kasih sayang Allah? Pertama, kita lihat landasan untuk meraih kasih sayang Allah ya. Ada satu hal yang perlu diperhatikan dengan serius sebelum berusaha mendapatkan kasih sayang Allah, yaitu Allah itu pencemburu. Maka luruskan dan bersihkan tauhid untuk hanya kepada Allah mengabdi dan meminta pertolongan. Hanya kepada Allah mengabdi atau ibadah berarti mengutamakan Allah daripada yang lain. Ketika ada perintah Allah untuk melakukan sesuatu, tidak ada pilihan untuk mengganti atau menukar dengan melakukan yang lain. Ada panggilan sholat misalnya, jika kita abaikan dengan tetap tidur atau melakukan hal lain yang tidak urgent, ya, tidak penting, tidak ada alasan syar'i, maka berarti kita sedang menomorduakan Allah. Tidak mengutamakan Allah di atas yang lain. Secara umum, ibadah adalah semua aktivitas, baik lahiriah maupun batinnya, yang diniatkan karena Allah semata, yaitu ikhlas. Dengan cara sesuai yang dicontohkan Nabi SAW. Jika caranya tidak dirinci Nabi SAW, berarti caranya boleh kita tentukan asalkan tidak melanggar syar'i. Artinya, amalan, perbuatan, apapun dari yang kecil sampai yang besar, yang ikhlas karena Allah, untuk Allah dengan cara syar'i akan bernilai ibadah. Kita tidur misalnya, memang fitrah, karena memang manusia butuh tidur, namun niatkan karena Allah dengan cara yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW akan bernilai ibadah. Kita berangkat kerja, mencari nafkah, memang butuh, tapi bukan karena butuh kita bekerja. Niatkan karena memang diperintahkan Allah, akan bernilai ibadah. Bahkan kita masuk toilet untuk buang air, kita niatkan karena Allah dengan adab sesuai yang dicontohkan Nabi SAW, akan bernilai ibadah pula. Namun sebaliknya, jika kita melakukan sesuatu yang tidak diniatkan karena Allah, maka akan menjadi maksiat kepada Allah, kekufuran atau bahkan kemusyrikan. Contoh, mencari nafkah karena istri misalnya, termasuk dalam syirik kecil. Makan di resto kalau sekadar memenuhi selera, bukan ibadah, tetapi jika diniatkan untuk membantu pengusaha supaya karyawan tidak di PHK, berarti menolong orang kecil yang bernilai ibadah. Jadi kita harus mencari cara, alasan, argumentasi yang berupa perintah Allah ya, untuk menjadikan aktivitas kita bernilai ibadah. Lalu niatkan karena perintah Allah, itulah aku lakukan ini itu. Dengan demikian, apapun aktivitas kita bernilai ibadah di mata Allah jika dilakukan ikhlas karena Allah atau dalam rangka memenuhi perintah Allah. Kemudian, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, berarti kita meminta tolong kepada yang lain berkaitan dengan pertolongan yang memang tidak bisa dilakukan orang biasa pada umumnya. Jika meminta tolong terkait dengan pertolongan yang bisa dilakukan orang pada umumnya, maka diperbolehkan. Seperti minta tolong bawakan koper, bawakan itu ini, atau minta tolong ke dokter untuk mengobati penyakit, yaitu boleh. Jika minta tolong berkaitan dengan hal-hal yang tidak bisa dilakukan secara wajar, seperti agar cepat kaya, dagangan laris, karir melejit, jabatan naik dengan cara yang tidak wajar, tidak logis, tidak memenuhi hukum alam, hukum sebab akibat, misalnya dengan mendatangi dukun, maka minta tolong seperti itu dilarang. Ya, kecuali kepada Allah saja. Itulah dasar atau landasan fondasi untuk mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Lalu bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Pemirsa,
Cara mendapatkan kasih sayang Allah adalah pertama, takwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Secara sederhana, takwa berarti memenuhi perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi larangannya. Kalau kita taat dan menuruti orang tua, pasti orang tua akan sayang pada kita. Demikian pula, jika kita taat dan menuruti guru atau atasan, maka guru atau atasan itu akan menyayangi kita. Demikianlah, jika kita taat dan menuruti Allah, maka tentu Allah akan sayang sama kita. Dalam Al-A'raf 156, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala adzabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai' asa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yutuna zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat serta bagi orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami. Kedua, Al-Quran. Al-Quran adalah rahmat. Lalu bagaimana membuatkan rahmat dengan Al-Quran? Karena Al-Quran secara harfiah berarti bacaan, maka minimal harus dibaca agar kita mendapatkan rahmat dari Al-Quran. Lebih baik lagi jika kita memahami dan berusaha mentadaburi dan mengamalkannya. Dalam Al-Isra 82, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Nazilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Nah, gimana kalau tidak bisa membaca Al-Quran? Setel bacaan atau tilawah Al-Quran di player, HP, komputer, atau apa saja, dan dengarkan. Dalam Al-Quran 204, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Ketiga, untuk mendapatkan kasih sayang Allah, bersolawat. Dalam Al-Ahzab 56, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Perhatikan bahwa ayat ini menyatakan Allah dan malaikat berselawat, kemudian memerintahkan orang beriman untuk berselawat. Artinya selawat ini istimewa, amalan yang juga dilakukan Allah sebelum memerintahkan kepada orang beriman. Apabila apa balasan terhadap orang yang berselawat? Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, jika seorang berselawat 1 kali, maka Allah akan berselawat kepada orang itu 10 kali. Sedangkan selawat Allah maksudnya adalah rahmat Allah. Artinya, jika kita berselawat sekali, kita akan mendapat rahmat 10 kali. Keempat, infak dan sedekah. Dalam At-Taubah 99, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala innaha qurbatul lahum. Sayadkhiluhumullahu fi rahmatih, innallaha ghafurur rahim. Ketahuilah, sungguhnya infak itu suatu sarana bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat atau surganya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kelima, puasa atau saum. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, sungguhnya Allah merahmati orang yang berpuasa. Keenam, sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid atau musola. Sholat berjamaah di masjid itu luar biasa karena pertama, masjid adalah rumah Allah. Artinya, jika kita masuki masjid untuk ibadah, status kita sebagai tamu Allah. Allah merasa berkewajiban untuk menghormati tamunya. Artinya apa? Tuan rumah yang menghormati tamunya biasanya memberikan apa yang punya, yang dimiliki, yang dibutuhkan untuk tamu. Kedua, masjid adalah sumber rahmat. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, diajarkan doa masuki masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Nah, berarti ketika kita di masjid untuk beribadah, terbukalah pintu-pintu rahmat. Inilah kesempatan emas bagi kita untuk memohon rahmat. Ketiga, dalam adzan ada hayya 'alal falah. Mari menuju kesuksesan. Jika memenuhi panggilan ini, berarti menyatukan rahmat dengan kesuksesan. Ketujuh, zikir dan doa. Sebaiknya doa diawali zikir dengan khusyuk. Terutama dalam hal ini adalah ya Rahim, yang Maha Penyayang, ya Arhamar Rahimin, yang paling penyayang di antara yang penyayang. Kemudian bersolawat
baru berdoa dengan khusyuk, ya, sambil membayangkan sedang berada di hadapan Allah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta rahmat. Qul Allah wa rahman ayyamma tad'u falul asmaul husna. Katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja yang kamu seru, dia mempunyai al-asmaul husna, al-asmaul husna. Itu nama-nama yang terbaik. Doa yang populer untuk meminta rahmat adalah seperti dalam Al-Kahfi 10. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan mudahkanlah bagi kami petunjuk untuk segala urusan kami. Juga dalam Ali Imran 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari hadirat-Mu. Sungguhnya Engkau Maha Pemberi. Sebagai penutup, betapa Allah itu sangat menyayangi kita, memberi banyak jalan untuk meraih rahmat-Nya, yang pada gilirannya rahmat itu bisa untuk apa saja kebaikan dan keselamatan dunia ini dan akhirat nanti. Namun, selama ini kita lalai. Rahmat Allah yang menjadi sana keselamatan dan kesuksesan itu kita biarkan begitu saja, kita sia-siakan. Nah, mudah-mudahan dengan sajian ini kita tersadarkan bahwa jalan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat itu terbentang luas. Tinggal bagaimana kita mau meraihnya atau tidak. Allahu a'lam, jika ada benarnya, itu semua dari Allah, dan jika ada salahnya, tentu karena kelemahan saya. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Dan tolong bantu subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.